Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Kodifikasi Luka Bakar dan Korosi dengan anggota Endra Stuti Rahayu, Nanda Ita Nur Rohmah Janah, dan Stefani Eka Hantika. Luka bakar dan korosi. Luka bakar adalah cedera sebagai akibat kontak langsung atau terpapar dengan sumber-sumber panas, listrik, zat kimia, atau radiasi. Sedangkan luka bakar akibat zat kimia disebut karasion. Luka bakar merupakan penyebab kematian ketiga akibat kecelakaan pada semua kelompok umur. Laki-laki cenderung lebih sering mengalami luka bakar daripada wanita, terutama pada orang tua atau lanjut usia atau di atas 70 tahun. Korosi adalah hasil destruktif dari reaksi elektrokimia antara logam dan lingkungan sekitar. Mekanisme injuri ada 4. Yang pertama, luka bakar termal. Yang kedua, luka bakar kimia. Yang ketiga, luka bakar elektrik. Yang terakhir, luka bakar radiasi. Klasifikasi beratnya luka bakar. Faktor yang mempengaruhi berat ringannya luka bakar. Yang pertama, kedalaman luka bakar. Yang kedua, luas luka bakar. Yang ketiga, lokasi luka bakar atau bagian tubuh yang terkena. Yang keempat, mekanisme injuri. Yang kelima, usia. Patofisiologi. Panas yang mengenai tubuh tidak hanya mengakibatkan kerusakan lokal, tetapi memiliki efek sistematik. Perubahan ini khusus terjadi pada luka bakar dan umumnya tidak diketahui pada luka yang disebabkan oleh cedera lainnya. Hal ini menyebabkan plasma bocor keluar dari kapiler ke ruang interstitial. Hilangnya plasma merupakan penyebab hipovolemic shock pada penderita luka bakar. Menurut Hetiarachi dan Jayvulsky tahun 2005 mengklasifikasikan zona respon lokal akibat luka bakar yaitu A. Zona koalisi, B. Zona statis, C. Zona hiperemis. Kodifikasi luka bakar dan korosi. Luka bakar umumnya diklasifikasikan berdasarkan kedalaman luka, luas area yang terkena, dan agen penyebab. Istilah luka bakar ataupun umumnya adalah luka yang diakibatkan kontak terhadap api atau panas, sedangkan luka bakar akibat zat kimia disebut korosi. Berdasarkan kedalamannya, sebagaimana tercantum di buku ICD 10 volume 3, luka bakar terbagi menjadi 3, yaitu A. Derajat 1 berupa eritema, B. Derajat 2 berupa blister atau gelembung atau hilangnya lapisan epidermal, dan 3. Derajat 3 yaitu bila terjadi nekrosis dalam pada jaringan di bawah kulit atau kehilangan seluruh lapisan kulit atau full thickness skin loss. Berikut merupakan bab luka bakar dan korosi pada ICD 10 volume 3. Pada indeks alfabetik tercantum klasifikasi luka bakar berdasarkan kedalaman. Dan sebagaimana keterangan yang tercantum dalam indeks alfabetik, klasifikasi pada gambar 2.1 digunakan bersama kategori T20 sampai T25, T29 dan T30. Selain kedalaman, luka bakar juga dapat diklasifikasikan berdasarkan luas area yang terbakar. Umumnya, luas area diperlukan untuk pelaporan mortalitas dan kasus, atau jika lokasi yang terkena tidak dinyatakan secara spesifik. Untuk kategori berdasarkan luas area dapat dilihat pada kategori T31 berikut ini. Berikut merupakan gambar kategori luka bakar berdasarkan luas area yang terkena. Hal yang sama juga dapat berlaku pada luka bakar akibat zat kimia atau korosi. Jika lokasi tidak dinyatakan secara spesifik, maka dapat digunakan kategori T32. Berikut merupakan gambar di ICD 10 volume 3 pada bab korosi. Pada luka bakar multiple atau ganda, koding luka bakar disesuaikan dengan severity-nya. Luka bakar dengan derajat tertinggi diutamakan.
Bila terdapat beberapa luka bakar dengan derajat kedalaman yang berbeda pada suatu lokasi yang sama, maka dikode sesuai derajat tertinggi. Kategori T29 disediakan jika luka bakar ganda namun tidak menyebutkan dengan spesifik area multiple yang terkena, melainkan hanya menyebutkan derajat kedalaman luka bakar. Sebaliknya, T30 adalah luka bakar yang tidak jelas area yang terkena namun hanya menyebutkan derajat kedalamannya. Adapun T95 adalah untuk gejala sisa luka bakar. Mari kita coba untuk melakukan coding untuk kasus luka bakar berikut ini. Luka bakar dengan nekrosis dalam pada lengan atas dan mencapai 9% luas permukaan tubuh akibat terkena ledakan petasan. A. Pertama-tama, tentukan lead term yang sesuai dengan kasus tersebut. Sebagaimana biasa, jika diagnosis tertulis dalam bahasa Indonesia, umumnya lead term terletak di depan. Jika lead term yang paling tepat adalah luka bakar atau burn, karena burn termasuk dalam injury, maka carilah pada section 1 Index of Disease and Nature of Injury pada huruf B. Ternyata di bawah term burn terdapat keterangan tentang derajat kedalaman luka bakar. Jika melihat keterangan tersebut, maka kita dapat menentukan bahwa luka bakar dengan nekrosis yang dalam atau deep necrosis termasuk dalam kategori luka bakar derajat 3. B. Kemudian di bawah little burn, kita telusuri untuk menemukan modifier selanjutnya sesuai penulisan diagnosis dokter. Dalam hal ini, lokasi luka seperti gambar indeks alfabetik pada luka bakar burn. Ternyata di bawah burn, jika kita mencari term arm, terdapat keterangan C burn limb upper. Sebagaimana biasa, jika dalam indeks tercantum kode yang diikuti tanda point dash, maka hal tersebut bermakna bahwa kode yang ditulis dalam indeks belum lengkap dan coder harus menyelesaikan pencarian kode pada volume 1. Demikian pula halnya pada kasus ini. Kode T22 point dash mensyaratkan pencarian kode selanjutnya pada daftar tabulasi volume 1. D. Kemudian kita lakukan tahap berikutnya dengan membuka volume 1 pada kategori T22. Seperti pada gambar 2.7 kategori T22 burn of upper limb. Setelah kita buka kategori T22, terdapat beberapa opsi karakter keempat, subkategori berdasarkan derajat kedalaman. Pada kasus ini sebelumnya telah diketahui bahwa luka bakar dengan derajat 3. Dengan demikian, maka kode yang tepat adalah T22.3. Selanjutnya dalam diagnosis tertulis bahwa luka bakar tersebut mencapai 9% dari total seluruh permukaan tubuh. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kode berdasarkan luas permukaan tubuh yang terkena luka bakar dapat ditambahkan ke dalam kode luka bakar berdasarkan lokasi dan kedalaman. Untuk mencari kode ini, kita kembali ke indeks alfabetik dengan little burn. F. Terlihat bahwa kode sementara untuk luka bakar untuk luasan kurang dari 10% luas permukaan tubuh dikode sebagai T31.0. Maka langkah berikutnya adalah melakukan cross check ke buku volume 1. Dengan demikian, maka diagnosis luka bakar dengan nekrosis dalam pada lengan atas dan mencapai 9% luas permukaan tubuh akibat terkena ledakan petasan akan dikode sebagai T22.3 dan T31.0. Berikut adalah contoh lain dari luka bakar dan korosi. Kodifikasi luka bakar. Contoh lain dari luka bakar yaitu adalah luka bakar infeksi kulit tungkai bawah kanan akibat tersenggol knalpot. Yang pertama kita cari little burn untuk luka bakar infeksi kulit tungkai bawah kanan. Lalu modifier pertama limb, modifier kedua lower,
maka didapatkan kode T24.das. Maka dirujuk ke volume 1, kita dapatkan T24.2, yaitu burn of second degree of hip and lower hip except ankle and foot. Untuk yang kedua, kita cari dari akibat tersenggol knalpot. Itemnya adalah kontak, modifier pertama with, modifier kedua adalah hot, modifier ketiga adalah pip. X16. Maka kita rujuk ke volume 1. X16 adalah kontak with hot heating applique radiator and pips. Maka kita cari pada kode aktivitas dan kode tempatnya. Kita dapatkan poin 9, unspecific place atau tempat yang tidak diketahui, dan kita dapatkan lagi kode 9 untuk during unspecific activity atau aktivitas yang tidak diketahui. Maka dari itu kode dari luka bakar infeksi kulit tungkai bawah kanan akibat tersenggol knalpot kita simpulkan dapat kode T24.2 dan X16.99. Yang terakhir adalah penutup, kesimpulan. Yang pertama, luka bakar, combustion atau burn, adalah cedera atau injury sebagai akibat kontak langsung atau terpapar dengan sumber-sumber panas, listrik, zat kimia, atau radiasi. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi berat ringannya luka, yaitu antara lain kedalaman luka bakar, luas luka bakar, lokasi luka bakar, kesehatan umum, mekanisme injury, dan usia. Yang terakhir adalah kodifikasi luka bakar korosi. Biasanya pada umumnya diklasifikasikan berdasarkan kedalaman luka, luas area yang terkena, dan agen penyebab. Kode tersebut terletak di bagian kode T. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.